Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah karena pada pagi hari yang mulia ini kita semua masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di dalam sekolah yang kita cintai ini dalam rangka peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kata Rasul, sungguh sangat merugi umatku apabila mereka tidak dapat mensyukur. Apabila mereka tidak dapat bersyukur akan nikmat yang dua ini, kata Rasul. Apa saja? Nikmat sehat yang pertama. Yang kedua, nikmat kesempatan atau umur yang panjang. Apa yang pertama? Sehat. Yang kedua? Nikmat umur. Kenapa kok Rasul mengatakan bahwasanya sungguh merugi umatku ketika mereka tidak dapat mensyukuri dua nikmat ini, yakni nikmat sehat yang pertama, nikmat kesempatan atau umur panjang yang kedua. Sebab ketika kita hendak mengerjakan sesuatu, untuk melakukan sesuatu, untuk menghadiri suatu undangan, ketika kedua nikmat ini tidak terdapat di dalam diri kita, maka kita tidak bisa mengerjakan satu pekerjaan tersebut. Kita tidak bisa menghadiri undangan, kita tidak bisa melakukan aktivitas yang hendak kita kerjakan. Kenapa? Kedua nikmat ini berjalan berbarengan. Ada di antara mereka yang sehat, mungkin di antara teman-teman kita sehat dia hari ini, tetapi Allah masih menyibukkan ia dengan urusan yang lain. Allah masih menyibukkan ia dengan satu pekerjaan, dengan satu kesibukan. Dia sehat, tetapi sehat dia, kesempatan dia, ia kerjakan untuk melakukan aktivitas lain yang menurut dia itu lebih urgent, lebih penting. Sehingga ketiadaan nikmat kesempatan ataupun umur yang panjang untuk ia menghadiri Isra wal Mi'raj pada pagi hari ini, itu menjadi penghalang untuk dia dapat hadir dan berkumpul bersama kita di dalam majlis yang kita cintai ini. Maka dengan orang-orang yang seperti ini kita mintakan doa kepada Allah agar sekiranya ke depan ketika ada kegiatan-kegiatan seperti ini lagi, Allah berikan ia kesempatan dan Allah selesaikan urusannya sebelum pada waktu yang sudah ditentukan, sehingga ia dapat hadir dan berkumpul bersama kita, merasakan manisnya majlis yang kita cintai. Kemudian ada juga yang sekiranya sempat dia punya pula dia niat untuk hadir di dalam majlis ini, di dalam peringatan Isra wal Mi'raj ini, akan tetapi qadar Allah menitipkan satu penyakit di dalam dirinya, Allah menitipkan rasa sakit di dalam dirinya, yang dari sebab rasa sakit itu dia tidak mampu untuk melangkahkan kakinya untuk bersama-sama berkumpul di dalam majlis yang kita cintai ini. Maka dengan orang-orang yang seperti ini, kita juga harus mintakan doa kepada Allah agar sekiranya rasa sakit yang ia rasakan diangkat oleh Allah, dan selama ia merasakan rasa sakit tersebut, itu menjadi sebab digugurkan dosa-dosa yang selama ini pernah ia kerjakan, baik itu dosa-dosa yang besar maupun dosa-dosa yang kecil. Amin ya rabbal. Maka itulah sebab mengapa Rasulullah mengatakan sungguh sangat merugi umatku apabila mereka tidak dapat mensyukuri, apabila mereka tidak dapat bersyukur akan nikmat yang kedua ini. Maka kita semua yang hadir pada majelis yang kita cintai ini adalah orang-orang yang diberikan kedua nikmat tersebut sekaligus. Maka sungguh ketika kita tidak bersyukur kepada Allah, ketika Allah telah melengkapi kedua nikmat tersebut kepada kita, maka bersyukur kepada Allah yang paling formal, yang setidak-tidaknya yang mengucapkan Alhamdulillah. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah cukup kita hanya bersyukur dengan nikmat yang dua itu?
Meskipun kata Rasul, sungguh sangat merugi umatku ketika mereka tidak dapat mensyukuri dua nikmat ini, akan tetapi masih banyak nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maha suci Allah yang telah memberikan kepada kita kedua buah mata, yang dengan kedua buah mata ini dapat kita pergunakan untuk melihat seluruh alam jagat raya yang telah Allah ciptakan. Yang dengan kedua buah mata ini dapat kita pergunakan untuk membaca Al-Quran, membaca buku, menambah khazanah ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini. Akan tetapi pada saat yang bersamaan, mata ini jugalah yang kita pergunakan untuk melihat perkara-perkara yang Allah haramkan. Pada saat yang bersamaan, mata inilah yang juga kita pergunakan untuk melihat sesuatu yang seharusnya tidak kita lihat. Maka orang-orang yang tidak mampu, tidak mau menggunakan, memanfaatkan matanya untuk melihat perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah, maka ia tidak lebih beruntung dibandingkan dengan orang-orang yang buta matanya. Kenapa kira-kira? Karena orang yang buta matanya, Allah jaga dia, terjaga dari melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terjaga dari melihat sesuatu yang seharusnya dia tidak lihat. Maka orang-orang yang masih menggunakan kedua matanya untuk melihat perkara-perkara yang Allah haramkan, maka itu merupakan salah satu contoh orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Maka orang yang bersyukur itu ketika Allah berikan nikmat mata, ia pergunakan sebaik-baiknya mata itu untuk melihat yang memang sebenarnya hal itu dihalalkan oleh Allah untuk dilihat. Maha suci Allah yang telah memberikan kepada kita kedua buah telinga, yang dengan kedua buah telinga ini dapat kita pergunakan untuk mendengar perkara yang baik-baik, mendengarkan suara azan, mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, mendengarkan sholawat. Akan tetapi pada saat yang bersamaan, kedua buah telinga ini jugalah yang kita pergunakan untuk mendengar segala sesuatu yang seharusnya tidak ia dengar. Apa contohnya? Kita pergunakan telinga kita untuk mendengarkan aib orang lain, mendengarkan pembicaraan orang lain yang sejatinya pembicaraan itu nggak ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Maka ketika itu kita lakukan, maka itu juga merupakan salah satu contoh bahwasanya kita sedang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha suci Allah yang telah memberikan kepada kita satu buah mulut, yang dengan satu buah mulut ini dapat kita pergunakan untuk berbicara, dapat kita pergunakan untuk berdakwah, dapat kita pergunakan untuk hisbah menyampaikan kebenaran. Akan tetapi pada saat yang bersamaan, satu buah mulut inilah juga yang kita pergunakan untuk mencaci maki orang lain, mencaruti teman kita, membuka aib orang lain, menggosipi teman kita, ya nggak? Apalagi yang perempuan. Mulut yang sama yang kita gunakan untuk membaca Al-Quran, untuk berselawat, berzikir, memuji asma-asma Allah, di waktu yang bersamaan mulut ini juga yang kita pergunakan untuk menggunjing orang lain, untuk berkata-kata yang buruk. Maka bayangkan ketika kita nanti di hari kiamat, mulut kita, mata kita, telinga kita akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita tidak malu? Apakah kita tidak malu kepada Allah? Apakah mata ini yang akan kita bawa untuk melihat wajah indah baginda Nabi besar Muhammad? Mata yang pada waktu yang sama melihat keburukan-keburukan orang lain, melihat yang tidak sepantasnya. Maka mata yang telah bermaksiat kepada Allah, Allah haramkan untuk melihat jasad baginda Nabi besar Muhammad SAW. Allah haramkan untuk melihat wajah indah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka dari itu, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah, hendaklah kita menggunakan seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita
yang ada di dalam tubuh kita yang memang sifatnya itu menempel dan tidak bisa dilepas, mata, telinga, mulut, akal, hati, tangan, kaki, maka sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, pergunakanlah ke semua indera yang kita miliki untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan yang memang sekiranya itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Siap kira-kira? Siap kira-kira?